Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dengan saya Nur Tridayanti. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal dan jawaban TVRI kelas 4 sampai 6 SD dan sederajat yang disiarkan oleh TVRI pada hari Selasa 9 Juni 2020 pada pukul 9 sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam rangka belajar dari rumah. Nah, video ini hanya sebagai referensi untuk murid-murid belajar dari rumah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nantinya. Follow juga akun Instagram saya @nurtridayanti. Nah, ini merupakan kumpulan pertanyaan yang akan ditanyakan untuk siswa-siswi kelas 4 sampai 6 SD. Ya, pada hari Selasa 9 Juni 2020 disiarkan oleh TVRI dalam rangka belajar dari rumah. Nah, materi yang akan ditanyakan atau dipelajari itu adalah mengenai yaitu mekanisme sistem organ. Di masing akhir video akan diberikan pertanyaan untuk siswa menjawabnya. Ini merupakan pertanyaan atau pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi literasi, yaitu memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, kemudian menjelaskannya kembali dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya. Oke, kita langsung saja untuk membahas soal ini satu persatu. Simak baik-baik video ini, jangan sampai terlewatkan. Science, mekanisme sistem organ. Nah, untuk soal nomor 1, pertanyaannya itu adalah 2 gelas ukur berukuran besar dan kecil. Nah, gelas besar diisi air dan gelas kecil posisinya terlungkup di dalam gelas besar. Volume air 750 cm3. Iwan dan Bedu masing-masing mengembuskan udara ke dalam gelas dengan sedotan. Jumlah udara yang ditiupkan Iwan 250 cm3 dan Bedu 125 cm3. Paru-paru siapa yang dapat banyak menampung udara paling banyak? Coba jelaskan pendapatmu. Nah, jawabannya adalah berdasarkan tayangan, kapasitas paru-paru bisa dihitung dengan jumlah udara yang ditiupkan. Pada soal tersebut sudah diketahui Iwan mampu meniup 250 cm3 dan Bedu 125 cm3 udara. Dengan demikian bisa disimpulkan kapasitas paru-paru Iwan lebih besar. Jadi itulah jawaban untuk soal nomor 1. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai soal nomor 1 ini, bisa komen di kolom komentar video ini. Oke, selanjutnya kita membahas lagi soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, pertanyaannya adalah bagaimanakah proses terjadinya pencernaan makanan dalam sistem alat pencernaan kita? Coba jelaskan. Jadi untuk soal nomor 2 ini diminta menjelaskan tentang proses terjadinya pencernaan makanan dalam sistem alat pencernaan. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah pertama, makanan akan dicerna dalam rongga mulut secara mekanik. Kemudian berbagai organ yang ada dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, kelenjar mulut turut ambil bagian dalam proses ini. Makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Di sana terjadi proses pencernaan makanan agar menjadi unit-unit kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Selanjutnya, makanan akan sampai di usus besar, tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Faring sendiri merupakan persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Berikutnya, makanan akan sampai di lambung. Makanan kembali diproses dengan berbagai enzim ketika sampai di usus halus. Jadi, pembahasan tadi merupakan jawaban soal untuk nomor 2. Jika ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke soal nomor 3.
Nah, soal untuk nomor 3 ini pertanyaannya itu adalah tuliskan 3 bagian darah. Kemudian coba jelaskan fungsi masing-masing dalam tubuh kita. Jadi ada 3 bagian darah dan setiap 3 bagian darah ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, apa saja itu? Jawabannya adalah untuk soal nomor 3 ini. Yang pertama adalah eritrosit. Eritrosit ini kita sebut juga dengan sel darah merah. Jadi fungsinya itu untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida ketika terjadi pertukaran gas dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah leukosit. Leukosit ini dikenal dengan sel darah putih. Fungsinya sebagai antibodi agar tubuh tidak mudah terserang penyakit. Ya. Kemudian yang ketiga adalah plasma darah, yaitu untuk mengedarkan sari makanan. Kemudian ada lagi namanya trombosit, yaitu keping darah untuk membantu pembekuan darah. Jadi dari keempat ini bisa murid-murid ambil 3 bagian dari darah beserta fungsinya ya. Ini sebagai referensi untuk murid-murid mengerjakan PR melalui TVRI dari rumah. Nah, terima kasih ya karena telah menonton video ini. Video ini sebagai referensi untuk murid-murid belajar dari rumah dan juga untuk orang tua dalam membimbing anak-anaknya belajar dari rumah. Jangan lupa jika ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan tadi, silahkan komen di kolom komentar video ini. Ya, jangan lupa video ini untuk di like, komen, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Follow juga akun Instagram saya @nurtridayanti. See you next time and thank you. Bye bye.